Selamat datang kembali di channel Dunia Kripto dan Investasi. Channel yang membahas berita dan kabar paling update seputar cryptocurrency dan investasi lainnya. Pasti kebanyakan dari kita semua memahami bahwa semakin langka jumlah suatu barang, maka akan semakin bernilai pula nilai dari barang tersebut, atau semakin tinggi harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Demikian juga dalam dunia cryptocurrency. Mungkin dari kita ada beberapa yang melakukan analisa kelangkaan sebuah cryptocurrency sebelum memutuskan berinvestasi di cryptocurrency tersebut. Analisa kelangkaan cryptocurrency bisa dengan melihat jumlah cryptocurrency yang beredar apakah sudah mendekati maksimum supply-nya. Atau bahkan supply yang beredar sudah merupakan total maksimum jumlah yang ada. Berikut ini adalah deretan cryptocurrency yang jumlah supply-nya mendekati total maksimumnya. Yang pertama adalah Bitcoin. Supply Bitcoin dihasilkan melalui penambangan digital. Penambangan Bitcoin dilakukan dengan memecahkan persamaan matematika yang sangat kompleks untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk Bitcoin. Tidak seperti emas yang terpendam dalam material yang keras dan kokoh, Bitcoin tersembunyi di dalam blok data yang ditambang menggunakan algoritma unik yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto, sang penemu. Saat ini suplai Bitcoin yang beredar atau sudah ditambang adalah sebanyak 18,9 juta Bitcoin. Sementara total maksimum jumlah yang bisa ditambang adalah sebesar 21 juta Bitcoin. Sehingga hanya tinggal 2,1 juta Bitcoin saja yang bisa ditambang. Saat semua Bitcoin sudah ditambang, menyebabkan akan semakin langka jumlah Bitcoin dan diprediksi harganya akan terus meningkat. Cryptocurrency yang kedua adalah Binance Coin atau BNB. Binance Coin adalah aset kripto yang diterbitkan oleh Binance Exchange, dan diperdagangkan dengan simbol BNB. Koin BNB adalah berjenis token ERC20 yang berjalan di atas blockchain Ethereum. BNB memiliki total persediaan sebanyak 200 juta token BNB. Untuk mengendalikan harganya agar tetap tinggi, sejumlah BNB dimusnahkan atau dibakar. Sehingga saat ini supply yang beredar sebanyak 168,1 juta dengan total maksimal supply juga 168,1 juta. Artinya tidak ada lagi token BNB baru yang bisa dihasilkan. Cryptocurrency ketiga yang jumlah supply beredar mendekati atau sama dengan maksimum supply-nya adalah Polkadot atau DOT. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2020, komunitas Polkadot melakukan voting untuk redenominasi. Redenominasi Polkadot membagi satu DOT lama menjadi 100 DOT baru, dan supply-nya meningkat dari 10 juta token menjadi 1 miliar. Pembaruan ini tidak mengubah total saldo investor. Saat ini jumlah supply Polkadot yang beredar adalah sama dengan jumlah total maksimum yang ada, yakni 1,1 miliar DOT. Cryptocurrency yang keempat yang mendekati total maksimumnya adalah Algorand. Supply yang beredar di pasar sejumlah 6,3 miliar algo. Sementara total maksimal supply adalah 6,7 miliar. Update berita berikutnya datang dari blockchain Avalanche. Avalanche pada tanggal 21 November ini melonjak ke level tertinggi sepanjang masa sebesar $140. Avalanche kini telah melampaui meme coin Shiba Inu berdasarkan kapitalisasi pasar, dan mendorong Shiba Inu menempati posisi 12. Avalanche menembus $30 miliar, sementara Shiba Inu masih berkutat pada $25 miliar. Tak hanya melampaui Shiba Inu, Avalanche juga telah berhasil mendorong Dogecoin keluar dari 10 besar. Hingga kini ada Binance, Solana, Cardano, Polkadot dan Avalanche yang merupakan pesaing Ethereum yang bertengger di top 10 kripto. Lalu apa yang mendorong Avalanche melampaui Dogecoin dan Shiba Inu pada tanggal 21 November ini? Alasan utama di balik kenaikan Avalanche adalah ketika CEO Avalabs Emin Gun Sirer mengumumkan kerjasama dengan firma akuntansi besar yakni Deloitte pada tanggal 16 November.
Awal November ini, Avalanche juga meluncurkan pendanaan baru yang disebut Blizzard, yang menerima investasi awal $220 juta dari kontributor seperti Three Arrows Capital, Dragonfly Capital, dan CMS Holdings. Selain itu, USDT atau Tether, stablecoin teratas, juga mengumumkan dukungan untuk blockchain Avalanche Rabu lalu. Hal-hal tersebut yang menyebabkan Avalanche melonjak harganya akhir-akhir ini. Update berita berikutnya adalah berita akan dibangunnya Bitcoin City di negara El Salvador. El Salvador tampaknya tidak main-main dalam langkah adopsi Bitcoin. Negara Amerika Tengah tersebut bahkan berencana untuk membangun sebuah kota berdasarkan cryptocurrency terbesar di dunia. Presiden Nayib Bukele mengumumkan inisiatif kota Bitcoin pada konferensi Bitcoin El Salvador pada Sabtu malam. Konferensi ini adalah perayaan adopsi arus utama Bitcoin di negara ini. Dalam kemitraan dengan perusahaan kripto Blockstream dan Bitfinex, Bukele berencana untuk menerbitkan obligasi 10 tahun berdenominasi $1 miliar untuk mendanai proyek ini. Dalam pengumuman oleh Blockstream, $1 miliar akan dibagi menjadi dua bagian, $500 juta akan digunakan untuk membangun energi dan infrastruktur penambangan Bitcoin di wilayah tersebut. Sedangkan BTC senilai $500 juta lainnya akan dikunci selama 5 tahun. Setelah periode penguncian 5 tahun, El Salvador akan mulai menjual beberapa Bitcoin yang digunakan untuk mendanai obligasi untuk memberi investor kupon tambahan. Presiden El Salvador juga mengatakan bahwa obligasi tersebut akan tersedia pada tahun 2022. Dia berencana untuk menempatkan kota Bitcoin yang diusulkan di dekat gunung berapi. Idenya adalah untuk menyediakan energi untuk kota dan penambangan Bitcoin. Menurut Bukele, kota Bitcoin akan menjadi kota metropolitan yang lengkap dengan area perumahan dan komersial. Dan juga akan memiliki pusat perbelanjaan, restoran, pelabuhan, bandara, dan layanan kereta api. Tidak akan ada pajak pendapatan, properti, keuntungan modal, atau pajak gaji. Namun, warga hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Pajak ini akan digunakan untuk membayar obligasi kota, infrastruktur publik, dan pemeliharaan kota. Menurut Presiden Bukele, dalam Bitcoin City, akan memiliki pendidikan digital dan teknologi, energi panas bumi untuk seluruh kota dan transportasi umum yang efisien dan berkelanjutan.